Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naya Tirta Dima. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang transistor. Yang pertama adalah definisi transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi sebagai penguat, pengendali, penyerang, osilator, modular, dan lain sebagainya. Transistor memiliki tiga kaki, yaitu emitter, kolektor, dan base. Sinyal listrik yang diterapkan pada base atau gate mempengaruhi kemampuan material semikonduktor untuk menggandakan arus listrik. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis transistor. Yang pertama itu ini ada transistor biopolar atau lebih biasa disebut BJT. Prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembarunya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau di kutub positif. Yang kedua adalah transistor efek medan atau biasa disebut Field effect transistor atau FET. Merupakan jenis transistor yang menggunakan listrik untuk pengendalian konduktivitasnya. Transistor FET ini sering juga disebut sebagai transistor unipolar karena pengoperasiannya hanya tergantung pada salah satu muatan pembawa saja. Oke, yang selanjutnya adalah jenis-jenis transistor biopolar. Yang pertama ada transistor NPN, yaitu transistor biopolar yang menggunakan arus listrik kerja dan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus, dan tegangannya yang biasa lebih besar dari kolektor ke emitter. Jadi tegangannya dari basis kutub C ke kutub E. Yang selanjutnya adalah transistor PNP, yaitu transistor biopolar yang menggunakan arus listrik kecil tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangannya lebih besar daripada dari emitter ke kolektor. Jadi tegangannya dari kutub E ke kutub C. Yang selanjutnya adalah cara kerja transistor NPN. Cara kerja transistor NPN yaitu jika kaki basis transistor diberikan tegangan positif kemudian mengalir dari kaki basis ke kaki emitter, maka arus yang besar dari kaki kolektor pun akan ikut mengalir menuju kaki emitter. Jadi untuk tegangannya itu dari basis, kaki basis ini ya, kita lihat ke contoh gambar di atas. Ini merupakan dari kaki basis, kaki kutub yang ini menuju ke untuk kaki emitter yang E ini, yang di bawah ini. Jadi arus kecilnya mengalir dari basis ke emitter. Tegangan dari basis ke emitter jika menggunakan transistor berbahan silikon, maka tegangan yang dibutuhkan adalah PBE sama dengan 0,7 volt. Jadi untuk contoh rangkaiannya seperti ini ya. Ini resistor, ini tegangan positifnya. Jadi ini dari kutub kolektor ke kutub emitter. Oke, yang selanjutnya cara kerja transistor PNP. Transistor ini akan aktif jika kaki basis diberikan tegangan negatif, sedangkan kaki emitter membutuhkan bias positif terhadap kolektor. Kaki emitter sama kaki basis akan bertindak sebagai dioda yang menggunakan dioda jenis silikon, maka tegangan yang dibutuhkan sudah 0,7 volt agar transistor dalam keadaan saturasi. Jadi arusnya mengalir dari kutub E emitter menuju kutub kaki basis. Dari kaki E kita lihat contoh gambar di sini. Ini tegangan listriknya dari sini menuju ke basis. Arus kecil pada basis dapat berfungsi sebagai pengendali atau saklar agar aliran arus yang besar dapat mengalir dari kaki emitter ke kaki kolektor. Jadi apabila ini kita contoh pada penggunaan rangkaian transistor PNP, ini aliran listrik mengalir dari kaki E emitter menuju kaki basis yang sebelah sini, dari kutub E ke kutub B. Untuk selanjutnya jenis-jenis transistor efek medan atau Field effect transistor atau yang disebut FET. Yang pertama ada JFET, yaitu Junction Field Effect Transistor.
transistor efek medan yang menggunakan persimpangan junction P N bias terbalik sebagai isolator antara gerbang gate dan kanalnya. JFET terdiri dari dua jenis, yaitu JFET kanal P atau yang disebut P channel dan JFET kanal N atau N channel. JFET terdiri dari tiga kaki terminal masing-masing. Terminal tersebut diberi nama gate, yaitu atau apa tandanya G, drain, D, dan S short. Yang kedua ada MOSFET, yaitu metal oxide semiconductor current effect transistor. Transistor efek medan yang menggunakan isolator biasanya menggunakan silikon dioda atau SiO2 di antara gerbang gate dan kanalnya. MOSFET ini juga terdiri dari dua jenis konfigurasi, yaitu MOSFET depletion dan MOSFET enhancement, yang masing-masing jenis MOSFET ini juga terbagi menjadi dua, yaitu MOSFET kanal P atau P channel dan MOSFET kanal N atau N channel. MOSFET terdiri dari tiga kaki sama seperti JFET, yaitu gate, drain, dan source. Untuk selanjutnya, cara kerja transistor JFET. Prinsip kerja JFET yaitu elektron atau hole akan mengalir dari terminal source ke terminal drain atau B. Terus pada outputnya yaitu arus drain akan sama dengan arus input yaitu arus source. Besaran arus listrik tergantung pada tinggi rendahnya tegangan yang diberikan pada terminal gate. Fluktuasi tegangan pada terminal gate atau bisa ditandai dengan VG akan menyebabkan perubahan pada arus listrik yang melalui saluran IS atau ID. Yang dimaksud IS adalah terminal short dan arus drain. Yang selanjutnya adalah yang pertama, yaitu isolator JFET channel N. Saat gate diberi tegangan 0 volt, maka depletion layer akan pada sambungan P N pada kedua sisi tidak mengembang atau tipis sehingga arus dapat melintas dari ke short dengan mudah sehingga dapat mengaliri arus. Saat terminal gate diberi tegangan negatif, maka depletion layer melebar ke arah dalam P channel. Sedangkan saat tegangan negatif pada terminal gate, maka depletion layer makin lebar hingga maksimum di mana akan menutupi atau menghalangi jalur arus dari drain ke short sehingga tidak akan ada arus yang mengalir pada drain atau JFET yang dikatakan pada kondisi off. Jadi tegangannya dari gate menuju D. Gambar di samping adalah beberapa karakteristik JFET N channel ini ya. Dari kurva tersebut dapat dilihat bahwa saat tegangan PGS di tegangan 0 volt ini ya, dan tegangan PDS dinaikkan, maka dalam short juga naik, harusnya akan naik. PDS mencapai tegangan pinch off VP, maka arus yang mengalir pada jalan short mencapai titik maksimum atau saturasi IDSS, di mana jika tegangan PDS dinaikkan lagi atas tegangan pinch off, maka arus akan konstan. Nah, ini arusnya akan konstan. Ini adalah titik breakdown. Jika tegangan PDS terus dinaikkan, maka JFET akan mengalami breakdown. Jadi apabila tegangannya dinaikkan, maka dia akan mengalami breakdown. Oke, untuk selanjutnya adalah JFET P channel. Cara kerjanya adalah dengan memberikan tegangan 0 volt pada gate dan memberikan tegangan positif pada short atau S, lalu di drain dari tegangan 0 volt dan tegangan lebih rendah dibandingkan dengan tegangan short. Saat tegangan gate-nya di 0 volt, maka arus dapat melewati dari short ke drain secara penuh, karena saat gate di tegangan 0 volt, maka depletion layer dalam kondisi tipis sehingga channel menjadi lebar sehingga dapat berarti listrik.
Jadi apabila tegangan dari get short dan juga get tegangan lama, nah bawahnya akan habis. Saat tegangan get dinaikkan, maka biasanya posisi get akan flicker ke jalur channel P, sehingga jalur channel P makin menyempit. Jadi apa jalurnya akan menyempit, sehingga menyebabkan arus yang melewati mode akan menjadi kecil. Jadi arus yang melewati swap ini akan menjadi. Ini merupakan beberapa sifat P channel. Dari beberapa tabel dapat dilihat bahwa saat tegangan VG juga tegangan dan tegangan VDS dinaikkan, maka jalur juga naik. Saat VDS mencapai tegangan pin off, maka arus yang mengalir pada jalur short mencapai titik maksimum atau saturasi. Dimana jika tegangan VDS dinaikkan lagi di atas tegangan pin off, maka arus tetap akan konstan. Jika tegangan VDS naik, maka juga mengalami breakdown. Jika tegangannya dinaikkan secara terus-menerus, maka akan mengalami breakdown. Oke, yang selanjutnya adalah transfer MOSFET. Nah, pada MOSFET pada umumnya sama seperti sebuah saklar. MOSFET mengontrol tegangan pada arus pada pin MOS atau offset semikonduktor kapasitor pada MOSFET. Namun kapasitor ini bukan komponen kapasitor yang biasa ditata. Kapasitor pada MOS, kapasitor adalah beberapa permukaan semikonduktor berada di bawah lapisan oksida antara terminal S dan D, dan biasa beberapa tipenya dari P ke N dengan saja memberikan tegangan gate positif atau negatif. Jadi itu yang gate-nya dia bisa berubah ke satu gate-nya bisa berubah tegangan positif atau negatif. Yang selanjutnya adalah MOSFET tipe E. Yang pertama ada MOSFET N-channel mode enhancement. MOSFET yaitu MOSFET bekerja pada mode enhancement, berarti MOSFET N-channel bekerja jika juga tegangan positif pada terminal gate source atau port GS, dia juga tegangan positif, dan terminal drain source-nya juga positif. Saat MOSFET diberi tegangan VGS normal seperti pada gambar ini, maka channel tidak terputus dan tidak akan ada terminal drain source meskipun terdapat tegangan pada terminal drain source VDS. Pada kondisi ini MOSFET tidak bekerja. Selanjutnya, ini merupakan gambar di samping menunjukkan bahwa saat tegangan VDS lebih kecil atau sama dengan tegangan threshold VT, maka tidak ada arus yang pada drain sama dengan 0. Daerah sebelah kanan lokus VDS disebut dengan saturasi. Daerah saturasi ini dapat dicapai saat VDS lebih besar daripada VGS dikurangi VT. Dan selanjutnya MOSFET N-channel bekerja pada mode depletion. Gambar ini menunjukkan saat VGS diberi tegangan negatif, maka elektron ditolak menjadi lapisan oksida dan hole ditarik ke daerah dekat oksida sehingga jumlah elektron bebas pada daerah N-channel berubah, menyebabkan arus listrik yang mengalir pada short NDS berkurang. Dan ini merupakan grafiknya. Grafik di samping dapat dilihat bahwa metode depletion saat VGS sama dengan 0 NMOS dapat mengalirkan arus listrik dari tegangan, sehingga NMOS mode depletion juga disebut NMOS normally on. Oke, untuk selanjutnya adalah MOSFET P-channel atau PMOS yang biasa disebut PMOS. MOSFET P-channel atau PMOS memiliki cara kerja berbeda sekali dengan MOSFET N-channel mode enhancement. Bedanya pada terminal drain short atau terminal DS diberi tegangan negatif, jadi tandanya pin port DS. Kalau di samping menunjukkan struktur dasar MOSFET P-channel memiliki lapisan tipis oksida atau SiO2 di
bawah elektronida ini lapisannya. Oke, yang sampai di sini. Terima kasih telah menyimak materi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.